Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati, NIM 19511241020, Prodi Pendidikan Teknik Boga, kelas A, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan jurnal ulasan makanan fermentasi dengan efek menguntungkan pada otak dan fungsi kognitif. Fermentasi adalah proses metabolisme yang diinduksi oleh mikroorganisme dan ditandai oleh penguraian karbohidrat anaerob menjadi alkohol atau asam organik. Manfaat makanan fermentasi yaitu mempermudah penyerapan nutrisi dalam tubuh, saluran pencernaan lebih mudah, pengurangan stres, dan peningkatan daya ingat. Fungsi kognitif adalah faktor penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang atau juga disebut keterampilan berpikir. Bahan dan metode. Pada penelitian makanan fermentasi ini menggunakan 6 produk fermentasi, yaitu produk fermentasi susu, makanan fermentasi berbasis kacang-kacangan dan sereal, produk akar tanaman fermentasi, buah dan sayur yang difermentasi, produk tanaman fermentasi lainnya, produk jamur fermentasi, dan obat tradisional yang difermentasi. Setiap produk fermentasi menggunakan metode fermentasi yang berbeda-beda. Hasil penelitian, pengaruh makanan terfermentasi pada fungsi kognitif. Konsumsi produk fermentasi mengurangi defisit kognitif pada orang tua. Studi sel dan hewan menunjukkan bahwa produk susu fermentasi cenderung mencegah neurotoksisitas dan menunjukkan efek neuroprotektifnya. Neurotoksisitas adalah bentuk toksisitas di mana agen biologis, kimia, atau fisik menghasilkan efek buruk pada struktur dan fungsi sistem saraf pusat dan perifer. Neurotoksisitas disebut juga keracunan otak dan sistem saraf. Terdapat juga tabel hasil penelitian produk fermentasi. Yang pertama, pada produk susu fermentasi yaitu ekstrak keju camembert yang menggunakan subjek sel mikroglia primer dan sel N2A. Pengukurannya menggunakan produksi sitoksin dan neurotoksisitas. Sitoksin adalah sekelompok hormon tumbuhan dan zat pengatur tubuh yang mendorong terjadinya pembelahan sel di jaringan meristematik. Efeknya, produksi TNF-A mikroglia tertekan, transformasi mikroglia menjadi fenotip antiinflamasi, dan mengurangi neurotoksisitas. Yang kedua, ada ekstrak keju camembert yang menggunakan subjek model adenikus transgenik dan sel mikroglia primer. Pengukurannya menggunakan disposisi beta, produksi sitoksin, dan faktor neurotropik. Efeknya, pengurangan akumulasi alfa-beta dan peradangan hipocampal, peningkatan faktor neurotropik hipokampus. Hipokampus adalah bagian dari otak besar yang terletak di lobus temporal, dan hipokampus merupakan bagian dari sistem limbik dan berperan pada kegiatan mengingat memori dan navigasi ruangan. Yang ketiga, ada susu kedelai fermentasi, yang menggunakan subjek PC12 sel dan tikus model FAD. Pengukurannya menggunakan viabilitas sel dan MWM. Morris Watermesh adalah metode uji daya ingat untuk menguji pembelajaran bergantung pada hipocampal, yang termasuk untuk memperoleh memori spesial dan memori spesial jangka panjang. Efeknya, perlindungan pada H2O2 dan kerusakan yang diinduksi OGD dalam sel-sel PC12, peningkatan dalam pembelajaran dan memori tikus FAD. Yang keempat, ada susu fermentasi yang menggunakan subjek DDY mice. Pengukurannya menggunakan YMS dan NOR. Efeknya, peningkatan gangguan memori yang diinduksi skopolamin dan pengenalan objek baru pada tikus memori yang diinduksi skopolamin dan pengenalan objek baru pada tikus. Skopolamin adalah obat untuk mengatasi kram perut. Skopolamin akan mempengaruhi sistem saraf untuk mempengaruhi ketegangan atau kontraksi organ di dalam perut. Yang terakhir, ada susu fermentasi yang menggunakan subjek induksi individu yang sehat. Pengukurannya menggunakan parameter fisiologis dalam air liur, plasma, dan sampel tinja, dan gejala fisik. Efeknya mengurangi kadar kortisol saliva dan plasma L-triptopan, gejala fisik yang dilemahkan.
Yang kedua, pada makanan fermentasi berbasis kacang-kacangan dan sereal, yaitu pada ekstrak janggungjang yang menggunakan subjek tikus ICR dan menggunakan metode pengukuran PA, NOR, ACHE, atau asetilkolin esterase yang merupakan enzim yang mendegradasi asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Asetilkolin merupakan neurotransmitter pada saraf pusat yang berfungsi dalam transmisi sinap, MDA, SOD atau superoksidan dismutat, dan NGF yang menghasilkan efek cacat memori yang diperbaiki dan kematian sel saraf pada tikus yang diobati dengan TMT, penindasan aktivasi ICHE, aktivasi jalur pensinyalan reseptor NGF, dan penghambatan stres oksidatif. Yang kedua, pada ekstrak janggungjang yang menggunakan subjek tikus SD dengan metode pengukuran PA, MWM, dan disposisi alfa-beta. Dengan efek penurunan akumulasi alfa-beta, peningkatan fungsi kognitif, dan regulasi glukosa pada tikus diabetes AD. Yang ketiga, pada serbuk kedelai fermentasi yang menggunakan tikus ICR sebagai subjek. Dengan metode pengukuran PA, YMAS adalah tes perilaku untuk pengukuran kemampuan hewan pengarat untuk menjelajahi lingkungan baru, MWM, dan ICHE, dengan efek memperbaiki gangguan memori yang diinduksi skopolamin dan pengurangan BNDF hipocampal, penindasan aktivitas ACHE. Yang keempat, terdapat pada tempe, yang menggunakan subjek orang tua yang sehat dengan metode pengukuran HVLT, yang menghasilkan efek hubungan positif antara konsumsi tempe yang tinggi dengan memori yang lebih baik. Yang kelima, pada nasi cetakan merah, yang menggunakan subjek sel IMR32, sel PC12, dan tikus Wistar, dengan menggunakan metode pengukuran MWM, PA, viabilitas sel. Viabilitas sel adalah kemungkinan sel untuk dapat hidup setelah terpapar suatu bahan, MDA, SOD, ACHE, INOS, ROS, dan disposisi alfa-beta, yang menghasilkan efek perlindungan terhadap neurotoksisitas yang diinduksi alfa-beta in vitro dan in vivo, berpotensi memperbaiki defisit memori dan akumulasi alfa-beta pada tikus yang diinfeksi alfa-beta, menekan aktivitas beta sekretase. Yang selanjutnya, pada nasi cetakan merah yang menggunakan subjek tikus Wistar, dengan metode pengukuran MWM, PA, enzim antioksidan ROS, dan kortikosteron. Kortikosteron adalah hormon yang termasuk dalam keluarga glukokortikoid yang bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat, dengan menghasilkan efek peningkatan signifikan dalam memori dan aktivitas oksidan pada tikus yang kekurangan Zn. Yang selanjutnya, nasi cetakan merah yang menggunakan subjek sel SH, SY, 5Y, dan tikus SD, dengan menggunakan metode pengukuran viabilitas sel, EBST, ROS, MDA, enzim antioksidan, NO, dan TNF-alfa, yang menghasilkan efek neuroprotektif pada model 6-OHDA yang diinduksi pada in vitro dan in vivo. Yang terakhir, pada cuka beras yang menggunakan subjek tikus model AD dengan metode pengukuran MWM, aktivitas antioksidan, dan disposisi alfa-beta, dengan efek disfungsi kognitif yang membaik dan akumulasi alfa-beta pada tikus AD. Yang ketiga, pada produk akar tanaman fermentasi, yaitu Codonopis lanceolata yang difermentasi dengan menggunakan subjek sel HEK 293 dan tikus ICR, dengan menggunakan metode pengukuran aktivitas antioksidan, PA, dan sitotoksisitas. Sitotoksisitas adalah tingkat merusaknya suatu zat pada sel, dengan efek memperbaiki gangguan memori yang diinduksi skopolamin, menunjukkan aktivitas antioksidan, dan menurunkan sitotoksisitas. Yang kedua, Codonopis lanceolata yang difermentasi menggunakan subjek sel-sel HT22 dan tikus ICR, dengan metode pengukuran kelangsungan hidup sel, MWM, PA, ACHE, faktor neurotropik. Neurotropik adalah
kelompok vitamin yang terdiri dari vitamin B1 atau tiamin, vitamin B6 atau piridoksin, dan vitamin B12 atau kobalamin. Masing-masing vitamin memiliki sifat tersendiri, tetapi ketiganya sama-sama penting bagi kesehatan sistem saraf. ROS, enzim antioksidan, dan NO, yang menghasilkan efek gangguan memori yang diinduksi skopolamin membaik, efek neuroprotektif terhadap sitotoksitas yang diinduksi glutamat dalam penekanan in vitro aktivitas ACHE dan peningkatan ekspresi BNDF dalam hipokampus, pengaturan aktivitas enzim antioksidan. Yang ketiga, pada ginseng yang menggunakan subjek model AD sel HeLa, tikus ICR, dan tikus transgenik model AD dengan menggunakan metode pengukuran PA, MWM, dan disposisi alfa-beta dengan menghasilkan efek tingkat alfa-beta yang berkurang secara signifikan in vitro dan pengukuran memori yang diperbaiki secara in vivo. Yang keempat, ginseng fermentasi yang menggunakan subjek sel N2A dan tikus KO apoe dengan menggunakan metode pengukuran tau. Tau merupakan protein terkait mikrotubulus yang dijumpai di sebagian besar jaringan dan ekspresinya tertinggi dapat dijumpai di sistem saraf perifer. Dan MWM, yang menghasilkan efek menghambat kegiatan APP dan tau ires dan meningkatkan fungsi memori. Yang selanjutnya terdapat pada bawang putih fermentasi yang menggunakan subjek tikus Wistar dengan metode pengukuran MWM nomor sel neuron piramidal dengan menghasilkan efek peningkatan jumlah total neuron piramidal dan fungsi memori spesial pada tikus yang terpajang MSG. Yang terakhir pada bawang kuning terfermentasi dengan menggunakan subjek sel HT22 dengan metode pengukuran aktivitas antioksidan dan viabilitas sel, dengan menghasilkan efek meningkatkan efek antioksidan dan neuroprotektifnya terhadap neurotoksisitas dan yang diinduksi glutamat secara in vitro. Yang keempat terdapat pada buah dan sayuran yang difermentasi. Yang pertama terdapat pada pepaya terfermentasi yang menggunakan subjek PC12 sel dan model AD sel SHSY5Y dengan metode pengukuran kelayakan sel, aktivitas antioksidan, ROS atau reaktif oksigen spesies adalah radikal bebas yang berupa oksigen dan penurunannya yang sangat reaktif. Radikal bebas tersebut dapat menyebabkan kerusakan oksidatif terhadap molekul protein, DNA, lemak membran sel, dan komponen sel atau jaringan yang lain, INOS, NNOS, SOD, dan protein apoptosis. Efeknya mengurangi kerusakan peradangan sel yang diinduksi stres oksidatif dan secara signifikan meningkatkan viabilitas sel dan ekspresi SOD. Yang kedua, persiapan pepaya yang difermentasi menggunakan subjek tikus dengan metode pengukuran pergantian spontan dan PA. Efeknya peningkatan signifikan pada gangguan memori yang diinduksi skopolamin. Yang ketiga, pada pepaya terfermentasi dengan subjek pasien dengan AD. Dengan metode pengukuran 8-OHDG kemih, yang efeknya berkurangnya 8-OHDG urin, biomarker stres oksidatif pada pasien AD. Yang keempat, anggur-anggur fermentasi, yang menggunakan subjek BBMC manusia atau sel molekuler darah perifer, adalah setiap darah tepi yang memiliki inti bulat. Sel-sel ini terdiri dari limfosit dan monosit. Yang menggunakan metode pengukuran produksi sitoksin, Granzyme beta, FOXP3. Granzyme beta adalah protein protase serum sitotoksik yang berpartisipasi dalam menginduksi apoptosis sel target, yang menghasilkan efek meningkatkan pelepasan sitoksin dan induksi FOXP3 mengurangi produksi Granzyme beta. Yang terakhir, ekstrak kimchi yang menggunakan subjek tikus ICR dan menggunakan metode pengukuran PA, MWM, YMES, BNDF, dan PCREB yang menghasilkan efek mencegah defisit memori dan meningkatkan ekspresi hipocampal BNDF dan PCREB pada tikus yang disuntikan pada skopolamin. Yang kelima, pada produk tanaman fermentasi lainnya yaitu kulit fermentasi ras verniciflua
menggunakan subjek tikus ICR, dan menggunakan metode pengukuran kematian sel apoptosis dan aktivasi mikroglia. Dengan efek kematian sel saraf yang diinduksi Ka yang dilemahkan dan aktivasi mikroglia. Yang kedua, pada teh fermentasi yang menggunakan subjek orang tua yang sehat. Dengan metode pengukurannya menggunakan MMSE atau Mini Mental State Examination adalah pemeriksaan kognitif yang menjadi bagian rutin pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis demensia. Pemeriksaan ini diindikasi terutama pada pasien lanjut usia yang mengalami penurunan fungsi kognitif, kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan efek, hubungan antara konsumsi teh fermentasi secara teratur dan resiko defisiensi kognitif yang lebih rendah. Yang keenam, pada jamur fermentasi. Yang pertama pada ekstrak Geoderma Leocidum yang difermentasi, menggunakan subjek tikus SD dan menggunakan metode pengukuran pA, MWM, ICHE, hipocampal, dengan efek peningkatan gangguan memori yang diinduksi skopolamin pada tikus dan aktivitas ICHE hipocampal yang lebih rendah. Yang kedua, ekstrak Anthrodia cinnamomea yang difermentasi, menggunakan subjek PC12 sel dengan metode pengukuran viabilitas sel dan protein MAPK dengan efek apoptosis sel yang diinduksi kekurangan serum yang dicegah. Yang ketiga, ekstrak Silaria nigripes yang difermentasi dengan menggunakan subjek sel SHSY5Y dan sel BV2 menggunakan metode pengukuran viabilitas sel dan NO. Dengan efek melindungi cedera yang diinduksi alfa-beta dalam sel SHSY5Y, efek penghambatan terhadap produksi NO, dan stimulasi LPS dan sel BV2. Yang terakhir, produk obat oriental tradisional yang difermentasi. Yang pertama, oyak sungisang yang difermentasi. Subjeknya menggunakan sel HT22 dan menggunakan metode pengukuran kelangsungan sel dan aktivitas antioksidan. Efeknya, peningkatan aktivitas antioksidan, aktivitas neuroprotektifnya pada neurotoksisitas yang diinduksi glutamat secara in vitro. Yang kedua, insam pyridoxang yang difermentasi, menggunakan subjek sel HT22 dan menggunakan metode pengukuran kelangsungan sel dan aktivitas antioksidan. Efeknya sama dengan oyak sungisang yang difermentasi. Yang ketiga, fermentasi Chongmyuntang dengan subjek tikus ICR. Metode pengukurannya menggunakan aktivitas antioksidan dan pA. Efeknya, peningkatan gangguan memori yang diinduksi skopolamin pada tikus dan menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat. Yang keempat, Bosyukhyitang yang difermentasi. Subjeknya menggunakan sel HT22 dan tikus ICR. Metode pengukurannya menggunakan MWM, pA, viabilitas sel, aktivitas antioksidan. Efeknya, peningkatan efek neuroprotektif pada neurotoksisitas yang diinduksi glutamat secara in vitro, memperbaiki gangguan memori yang diinduksi skopolamin pada tikus. Yang kelima, Gumikhangwaltang yang difermentasi. Subjeknya menggunakan sel HT22 dan tikus ICR. Metode pengukurannya menggunakan viabilitas sel, ICHE, ROS, MWM, dan pA. Efeknya, peningkatan efek neuroprotektif pada neurotoksisitas yang diinduksi glutamat secara in vitro, dan memperbaiki gangguan memori yang diinduksi skopolamin pada tikus, peningkatan aktivitas ICHE secara in vitro dan in vitro. Yang keenam, Huang Hyun Daehoktang yang difermentasi. Subjeknya menggunakan sel HT22. Metode pengukurannya menggunakan kelangsungan sel dan aktivitas antioksidan. Efeknya, peningkatan aktivitas antioksidan, aktivitas neuroprotektif pada neurotoksisitas yang diinduksi glutamat secara in vitro. Yang terakhir, Sipjain Daibotang yang difermentasi. Subjeknya menggunakan tikus C57BL atau 6. Pengukurannya menggunakan metode PA, MWM, ICHE, ROS, BDNF,
PCREB, dan PAKT. Efeknya memperbaiki gangguan memori yang diinduksi skopolamin pada tikus, mempromosikan neurogenesis hipokampus dan aktivitas ROS dan ACHE yang diinduksi skopolamin, dan meningkatkan penindasan BNDF yang diinduksi skopolamin. Kesimpulan dari jurnal ulasan makanan fermentasi dengan efek menguntungkan pada otak dan fungsi kognitif tersebut adalah sebagai mekanisme yang mendasari efek menguntungkan dari makanan fermentasi menjadi lebih terlihat dengan mengakumulasi dari hasil studi klinis dan hewan. Makanan fermentasi semakin populer di kalangan konsumen. Selain itu, karena kurangnya uji klinis pada manusia yang menggunakan makanan fungsional yang difermentasi, sintetis kuantitatif dari hasil uji coba ini tidak dapat dilakukan. Terima kasih telah menyimak video ini. Apabila kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.